Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 2 akan menjelaskan mengenai penerapan dari model Human Performance Technology. Happy watching! Teknologi kinerja manusia merupakan pendekatan sistematis untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi, menjadi sebuah strategi dan pemecahan masalah dengan menggunakan serangkaian metode, prosedur, dan strategi. Teknologi kinerja manusia melihat kinerja secara holistik, dapat menggunakan berbagai jenis analisis dan intervensi untuk benar-benar meningkatkan kinerja. Itulah tujuan teknologi kinerja manusia, yaitu meningkatkan kinerja manusia. Salah satu model yang akan digunakan dalam studi dan pekerjaan sebagai teknolog kinerja adalah model teknologi kinerja manusia. Ada 4 fase umum dalam model ini, yaitu yang pertama ada analisis. 2 langkah utama dalam fase ini yaitu pertama benar-benar mencari tahu apa itu kesenjangan kinerja. Untuk mengetahui apa itu kesenjangan kinerja dapat dilihat dari kinerja yang diinginkan versus kinerja sebenarnya. Setelah mengetahui apa itu kesenjangan kinerja, selanjutnya lakukanlah analisis dan lihat apa penyebab dari kesenjangan tersebut. Yang kedua, intervensi. Memilih intervensi yang memiliki 2 kategori utama berupa lingkungan dan individu. Yang ketiga, menerapkan wawancara. Untuk melakukan ini secara efektif bermitra dengan individu di seluruh organisasi dan bahkan di luar organisasi. Menggunakan konsultan untuk membantu menentukan dan menggunakan proses yang efektif. Yang keempat, evaluasi. Mengevaluasi apa yang terjadi untuk mendapatkan umpan balik dan meningkatkan proses. Benar-benar memeriksa untuk melihat efektivitas atau efisiensi atau dampak dari apa yang telah dilakukan. Selanjutnya akan dibahas mengenai klasifikasi model HPT, Human Performance Technology. Keragaman isi dan struktur berbagai model HPT memungkinkan sejumlah skema klasifikasi yang berbeda. Seseorang mungkin dapat mengidentifikasi orientasi atau fokus umum untuk serangkaian model tertentu. Misalnya, model yang berfokus pada kinerja individu versus kinerja organisasi, dan model yang didasarkan pada aliran proses model seperti linear versus non-linear. Berikut ini adalah beberapa model HPT yang dapat diterapkan. Yang pertama, model diagnostik. Menurut Rosenberg, Kerskelly, and Hutchinson tahun 1992, model diagnostik menginformasikan analis kinerja di mana HPT dapat diterapkan. Model diagnostik selanjutnya mengikuti jejak para pionir ini. A Performance-Centered HPT Model dikembangkan oleh William Detterline, Whiteside tahun 1998, berfokus pada elemen kinerja individu manusia yang disebut Detterline sebagai pelaku atau performer. Pelaku berpotensi dipengaruhi oleh banyak faktor, baik pribadi maupun organisasi. Y-Synthesized HPT Model merupakan contoh representatif dari model diagnostik terkini, menggunakan pendekatan inovatif dengan menghadirkan 2 domain dan jalur analisis yang terpisah untuk digunakan saat memeriksa kinerja manusia. Domain eksternal terbagi ke dalam kategori tidak berwujud dan berwujud, mencatat bahwa masing-masing memerlukan intervensi khusus. Tosti and Jackson is multiple levels. Model ini dikemukakan oleh Tosti dan Jackson tahun 1997. Memiliki banyak kemiripan dengan model HPT Ramler. Seperti Ramler, Tosti dan Jackson meneliti masalah kinerja di berbagai tingkatan, termasuk organisasi, orang, dan pekerjaan. Ada 3 karakteristik yang membuat model ini menjadi alat yang efektif, yaitu sistematis dan komprehensif, dapat dikelola dalam hal jumlah area yang dianalisis, dan mudah dikomunikasikan kepada klien. Language of Work Model. Model ini dirancang oleh Daniel Langdon agar dapat diakses oleh para pemula yang memiliki pemahaman tentang pengetahuan dan keterampilan performa mereka, namun tidak dapat mengungkapkan pengetahuan ini secara sistematis. Seperti pada model sebelumnya, penekanannya adalah pada mendiagnosis lokasi masalah kinerja. Yang kedua, model proses. Rosenberg, Kerskelly, and Hutchinson tahun 1992 mengatakan bahwa model proses menginstruksikan analis kinerja tentang bagaimana HPT dapat diterapkan. Mereka juga mencatat bahwa asal-usul jenis analisis sistem ini ada pada model awal, seperti model Eddy.
Model International Society for Performance Improvement (ISPI) mencakup semua karakteristik model proses dan merupakan contoh yang tepat dari model proses. Berikut 5 karakteristik model proses. Yang pertama, penggunaan kegiatan yang bertahap dan berkelompok. Sebagian besar model proses merinci sejumlah aktivitas terkait yang mencangkup tujuan terpadu yang mewakili satu langkah dalam proses. Misalnya, sering ada sejumlah kegiatan yang termasuk dalam judul analisis kinerja dan pemilihan intervensi. Yang kedua, sebagian besar bersifat linear. Sejumlah model dimulai dengan analisis misi organisasi, kemudian melakukan analisis kesenjangan antara kondisi kinerja manusia yang diinginkan dan aktual, diikuti dengan analisis penyebab, pemilihan intervensi, pelaksanaan intervensi, dan akhirnya beberapa bentuk umpan balik atau evaluasi. Yang ketiga didorong oleh analisis kesenjangan. Kesenjangan kinerja adalah perbedaan di antara mereka dalam hal kinerja. Menurut Robinson tahun 1995, ISPI dan model kinerja manusia mengidentifikasi analisis kesenjangan sebagai langkah dalam proses mereka. Human Performance Technologies tahun 2000. Model ini mewakili kesenjangan sebagai perbedaan antara keadaan kinerja yang diinginkan dan yang sebenarnya. 4. Berorientasi pada intervensi. Banyak model proses fokus pada intervensi kinerja sebagai langkah penting dalam proses HPT. ISPI dan model kinerja manusia menunjukkan hubungan sebab akibat langsung antara masalah kinerja dan intervensi. 5. Adanya umpan balik. Karakteristik terakhir yang dimiliki oleh banyak model proses yaitu adanya loop umpan balik, di mana hasil implementasi diamati, dievaluasi, dan dilaporkan. Pada sebagian besar model HPT, hasil evaluasi ini dapat berupa memulai kembali proses pada salah satu langkah pertama dalam model. 3. Model holistik. Model holistik berbentuk non-linear dan memiliki karakteristik yang unik. Model-model ini sering diwakili oleh domain yang tumpang tindih, yang ada secara terpisah tetapi membentuk zona kinerja yang ideal ketika digabungkan. Model holistik. Model HPT menggunakan 3 lingkaran yang saling terkait untuk mewakili orang, proses, dan organisasi. Advancia Consulting tahun 2000. Lingkaran membentuk domain yang melambangkan aktivitas inti model. Bertindak sebagai pengaruh luar pada proses inti adalah kegiatan eksternal teknologi instruksional, analisis proses bisnis, sistem pelatihan, penyampaian solusi, dan pemodelan dan simulasi. Kegiatan ini bekerja sama untuk mengembangkan solusi terintegrasi untuk domain orang, proses, dan organisasi. Model HPT 3 dimensi, Model Stack, menunjukkan 3 dimensi pengaruh atas kinerja, emosi, alasan, dan eksekutif, manajerial atau performance. Model ini mempertimbangkan kecerdasan emosional individu dalam menilai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manusia. Stack berpendapat bahwa emosi manusia memiliki peran yang jauh lebih besar dalam kinerja manusia daripada yang sebelumnya dipertimbangkan di bidang HPT. Dia berpendapat untuk pendekatan baru dan meningkatkan penggunaan analisis kecerdasan emosional dalam pemodelan HPT masa depan. Dalam hal itu, model HPT Stack memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bidang teknologi kinerja manusia. 4. Model tunggal. Tidak ada model HPT yang dapat diterapkan secara universal untuk semua lingkungan dan masalah bisnis. Jalur tradisional di tahun-tahun awal gerakan HPT adalah mengikuti model AD dalam proses desain instruksional. Fokus linear model ini mengatasi masalah kinerja yang memerlukan solusi pelatihan, tetapi mengabaikan penyebab non-pelatihan dari kinerja yang buruk. Penerapan solusi yang berfokus pada pelatihan untuk masalah non-pelatihan menyebabkan klien kehilangan uang dan kepercayaan pada mereka yang dipekerjakan untuk menyelesaikan masalah kinerja mereka. Sekian dari tim kami. Thank you for your attention and see you at another time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.